Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaila Tasya Latifah dari kelompok 8. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh para dosen dan pemateri pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu. Baik, untuk materi yang pertama adalah oleh Ibu Mardawani MPD dengan tema kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Bangsa adalah kumpulan manusia yang sama asal-usulnya dan sifatnya. Bangsa Indonesia terdiri dari 1128 suku bangsa, 17.504 pulau, dan seluas 922.570 km persegi. Ada 4 pilar kebangsaan dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu penelitian, yang kedua sikap, yang ketiga will good, yang keempat komitmen. Dan ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya materi kedua oleh Bapak Arif Purwanto dengan pangkat Letnan 1 dengan tema kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan penting karena membantu individu dan kelompok memahami bangsanya dan menerapkan nilai-nilai, mewujudkan kesepakatan, kebersamaan, persatuan, dan senasib seperjuangan. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama rasa kebangsaan, yang kedua paham kebangsaan, yang ketiga semangat kebangsaan, yang keempat mempelajari sejarah dan budaya, dan yang kelima mengikuti kegiatan kebangsaan, yang keenam memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pemateri ketiga yaitu oleh Ibu Ana Marganingsih, SE MPD, dengan tema Sistem Pendidikan Tinggi dan MBKM. Sistem pendidikan tinggi terdiri dari program sarjana, diploma, doktor, magister, dan spesialis. Ada 3 perguruan tinggi, ada 3 dharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu mata kuliah, yang kedua penelitian, yang ketiga mengabdi pada masyarakat. Kebebasan akademik memberikan ide, pendapat, dan saran. Kebebasan mimbar akademik dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2024, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Kemendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, pasal 6 tentang standar kompetisi lulusan yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit atau SKS. 1 SKS itu sama dengan 45 jam per semester. Dan di semester 1 dan 2 paling banyak yaitu mengambil 20 SKS. Sedangkan semester 3 dan seterusnya tergantung dengan perkembangan mahasiswa dan maksimal hanya bisa mengambil 24 SKS. Dan untuk menyelesaikan sarjana pendidikan diperlukan sebanyak 144 SKS. Sistem penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian formatif, yaitu contohnya seperti presentasi, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu proses penilaian sumatif, yaitu seperti sikap, pengetahuan, dan yang lainnya. Untuk pemateri yang keempat yaitu oleh Ibu Eliana Yunita Serang, MPD, dengan tema pendidikan tinggi di era revolusi, industri 4.0 dan society 5.0 dan etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, robotika, dan internet.
pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0, yaitu penelitian, pengabdian, pengembangan ilmiah tingkat nasional ataupun internasional. Etika di perguruan tinggi salah satunya adalah sopan ketika menghubungi dosen lewat handphone. Baik, ini untuk pemateri yang kelima di hari Rabu oleh Bapak Beni Setiawan, MPD, dengan tema pengenalan manajerial dan kepemimpinan serta pengenalan organisasi dan kegiatan mahasiswa. Manajerial adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya menentukan tujuan dan peran manajerial bagi mahasiswa, yaitu untuk manajemen waktu, manajemen diri, meningkatkan soft skill, mempersiapkan diri, mengembangkan keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Ada 4 fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat pengendalian. Untuk materi yang keenam oleh Bapak Dr. Hilarius Jago Duda, SSI, MPD, dengan tema pengenalan nilai budaya etika, tata krama, norma kehidupan kampus, dan plek. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa akan kebudayaan, nilai, dan etika. Kebudayaan kecil. Sumber nilai-nilai budaya kampus yaitu negara, agama, komunitas, ipteks, dan masyarakat. Perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan kampus diantaranya sebagai berikut. Ada budaya akademik, budaya intelektual, budaya kritis, budaya inovatif, budaya teknologi, dan budaya bersih. Untuk pemateri ketujuh adalah oleh Bapak Yohanes B. Mulyadi, SVL, MPSI, dengan tema pembentukan karakter mahasiswa anti perundungan dari pencegahan tindakan asusila serta kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi. Penyebab bullying. Yang pertama adalah karena pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, jadi berakibat dengan kita untuk mengikutinya. Yang kedua yaitu pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua kepada anak. Yang ketiga pernah menjadi korban. Dan yang keempat pernah kurang mendapatkan perhatian. Yang kelima ingin populer. Yang keenam kurang empati. Dan yang terakhir ingin menguasai. Asusila atau pelecehan, perbuatan yang melanggar norma. Jenis perbuatan pelecehan seksual, cabul, perzinahan, atau pemerkosaan. Pelecehan seksual, perbuatan seksual baik verbal maupun fisik yang tidak diinginkan. Penyebabnya ada niat dan kesempatan serta wilayah yang sepi dan kegelap. Data kekerasan seksual di kampus Indonesia, sekitar 77% terjadi kekerasan seksual di kampus Indonesia dan 63% tidak dilaporkan oleh korban. Penyebab kekerasan seksual yaitu relasi kuasa, budaya patriarka yang kuat, budaya violatif bilamin atau menyalahkan korban, masalah internal, ada niat jahat dari pelaku, dan ada kesempatan. Selanjutnya pemateri ke-8 oleh Bapak Hirpanus SPMA PhD dengan tema motivasi belajar di perguruan tinggi. Tujuan belajar yaitu pertama menambah dan meningkatkan keterampilan, yang kedua memperluas wawasan, yang ketiga memperluas jaringan sosial,
Yang keempat, membentuk pola pikir. Dan yang kelima, pembentukan karakter. Untuk materi ke-8 oleh Bapak Herpanus, SP, MA, PhD, dengan tema motivasi belajar di perguruan tinggi. Tujuannya yaitu menambah dan meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, memperluas jaringan sosial, membentuk pola pikir, pembentukan karakter, membuka peluang kerja, meningkatkan status sosial. Ada faktor penghambat motivasi, di antaranya yaitu rasa malas, tugas yang banyak, cara dosen mengajar yang sangat membosankan, masalah ekonomi, bisa juga dengan masalah percintaan. Selanjutnya untuk pemateri ke-9 oleh Bapak Dr. Yakobus Bustami SSI MPD dengan tema muatan lokal perguruan tinggi. Pengenalan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Yang pertama yaitu penggunaan peralatan elektronik. Yang kedua yaitu penggunaan listrik. Yang ketiga parkiran kampus. Yang keempat masuk keluar kampus. Yang kelima menggunakan ruang lab laboratorium, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga dilarang merokok untuk di wilayah kampus. Setelah itu glow mindset. Yang pertama, cara pandang ke arah yang lebih baik. Yang kedua, selalu berpikir positif. Jangan merasa serba sulit dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, buatlah tujuan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.